Di sini gua akan jelasin ke kalian kenapa cara hitung inflasi itu biasanya misleading atau yang bisa disebut CPI atau Consumer Purchasing Index itu misleading. Ini gua gambaran aja ya, ini gua nggak bahas yang di US, gua akan bahas di Indonesia dulu. Kita lihat rumah di sini, misalnya di Alam Sutera ya. Di Alam Sutera itu rumah mungkin 20 tahun lalu harganya cuma 150 sampai 200 juta. Sekarang rumah yang sama, rumah kecil yang sama itu harganya bisa 3 miliar. Bahkan itu hanya nilai tanahnya aja, bukan bangunannya. Kenapa? Apakah itu rumahnya makin bagus? Apakah itu rumahnya makin mewah? Apakah harga tanahnya naik? Atau rupiah kita yang melemah? Coba kalian pikir, kalian tanya sama diri kalian sendiri. Dari harga 150 juta sampai 3 miliar. Orang-orang yang beli rumah mungkin 20 tahun lalu akan mikir, oh gue jenius, ya kan? Gue pintar banget, gue bisa beli rumah, cuan. Jadi dia ngajarin semua anaknya untuk beli rumah. Kita cicil ke bank, kita bayar KPR, kita bayar bunga berkelanjutan ke bank sampai mampus. Karena dengan ekspektasi akan hal yang sama akan terjadi. Itu bukan rumahnya yang tambah bagus, bukan rumahnya yang tambah mahal, tapi rupiah kita yang sebenarnya melemah. Mata uang kita yang kita pegang itu yang melemah. Inflasi itu banyak dihitung ya di US pakai CPI atau Consumer Purchasing Index. Simpelnya, CPI itu adalah sebuah basket ya, indeks antara produk dan jasa yang digabung untuk membentuk sebuah angka yang waktu itu sempat sampai 9,1%. Tapi menurut gue ini misleading dan datanya ini dibuat-buat. Kenapa? Karena ada dua faktor yang nggak dimasukin. Yang pertama itu adalah housing market, ya, perumahan. Dan yang kedua adalah healthcare atau kesehatan. Dua ini nggak masuk ke dalam basket CPI. Kalau masuk mampus itu nggak 9,1. Ini buat konteks ya, kita tahu di Indonesia ya millennials ataupun Gen Z yang pertama kita mau coba kerja, mungkin udah fresh graduate ya kan, bahkan ada yang sampai level mungkin manager, bahkan ada yang kerja di misalnya Big Four consulting firm gitu. Tapi kita tahu apa yang terjadi, mereka semua sama-sama nggak bisa beli rumah. Dari yang UMR sampai yang kerja di consulting firm itu semuanya nggak ada yang bisa beli rumah. Kenapa? Karena harga rumah sudah tidak masuk akal di Indonesia. Harganya sudah terlalu tinggi.